Bahwa setiap orang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan destininya masing-masing, dan setiap orang memiliki time frame, waktu atas kehidupan mereka juga yang berbeda-beda. Shalom Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya supaya kita stop membanding-bandingkan. Saya mengerti betul bahwa di generasi saat ini, di masa-masa saat ini tuh sangat mudah kita masuk ke dalam perangkap saling membandingkan ini. Kita buka sosial media, kita melihat kehidupan orang lain, lalu kita merasa, wah sepertinya enak ya jadi dia, wah sepertinya beruntung sekali dia. Lalu kita merasa bahwa hidup kita tidaklah berharga, kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi tahukah saudara, jika saudara mengerti fungsi, destiny, dan purpose saudara ada, maka saudara tidak lagi punya waktu untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena saudara tahu bahwa setiap orang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan destininya masing-masing. Dan setiap orang memiliki time frame, waktu atas kehidupan mereka juga yang berbeda-beda. Mari kita buka di Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ke-5. Saya paling suka terjemahan The Message untuk ini. Saya bacakan, "Make a careful explorations of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself, don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life." Jadi ada 3 hal saudara, supaya kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang pertama, kita harus make a careful explorations of who you are. Memang saya mengerti bahwa susah untuk menyelami diri kita sendiri, untuk melakukan eksplorasi itu harus berhati-hati. Maka dari itu ayat ini berkata careful exploration. Tapi tahukah saudara bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu selalu dituntun oleh Tuhan. Maka dari itu jika kita melihat hari-hari yang sudah kita lewati, kita akan semakin tahu kemana sih Tuhan membawa kita. Tidak hanya itu saja, ada ayat firman Tuhan yang bisa menuntun kita bagaimana cara kita mengetahui tujuan dan maksud kita diciptakan. Ada di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di dalam bahasa Inggris bagus sekali saudara. Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri itu purpose and grace. Jadi ketika Tuhan memberikan purpose ke dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan memberikan juga grace-Nya, kasih karunia-Nya agar kita bisa menjalani purpose itu. Coba saudara bayangkan jika ada seorang tuan, misalkan petani ya, memberikan saudara sebagai hambanya benih padi. Tentu saja ekspektasi tuayan dia adalah padi, bukan durian, bukan apel. Jadi benih-benih grace yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu juga biasanya bisa menggambarkan tujuan Tuhan di kehidupan kita masing-masing. Misalnya, saya dari kecil kan cerewet nih saudara. Nah, kira-kira purpose Tuhan di dalam hidup saya itu ya nggak jauh-jauh dari public speaking, nggak jauh-jauh dari berbicara. Misalnya, saudara dari kecil udah pinter nih main komputer. Seperti Kak Andi misalkan ngedit video ini kayaknya langsung encer gitu otaknya. Nah, bisa aja purpose-nya memang di bagian video editing dan lain sebagainya. Nah, sekarang saudara harus lihat kira-kira kasih karunia Tuhan, favor Tuhan di dalam hidup saudara itu apa? Karena biasanya maksud dari kehidupan saudara itu juga ditentukan dari apa senjata-senjata yang Tuhan berikan ke kehidupan saudara. Nah, yang kedua adalah don't be impressed with yourself. Jangan pernah saudara merasa puas dengan diri saudara sendiri. Saudara merasa sombong, sepertinya udah di titik puncak gitu ya. Tidak bisa saudara. Karena jika saudara merasa sombong, maka saudara akan stuck. Saudara akan mengalami stagnansi di dalam kehidupan saudara. Tetapi jika saudara terus melakukan the creative best that you can, selalu melakukan yang terbaik, karena semua ini saudara tahu bahwa semua ini adalah untuk Tuhan, maka saudara akan mencapai titik puncak itu yang kita tidak tahu kapan dan kita tidak tahu di mana titik puncaknya. Tetapi satu-satunya cara untuk kita mengetahui apa ultimate purpose, apa tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita adalah menjalankannya saudara. Jika saudara berhenti di tengah jalan, maka saudara tidak akan tahu akhirnya akan menjadi seperti apa, bukan?
Nah, yang terakhir, saudara, don't compare yourself with others. Nah, ini saudara, jangan membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Karena apa? Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, hanya ada dua kemungkinan. Ketika kita membandingkan dengan orang yang lebih tinggi dari kita, menurut pandangan kita, maka kita akan merasa minder. Kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak beruntung, dan lain sebagainya. Jika kita sudah merasa minder, kita jadi malas, saudara. Jadi demotivated, kita jadi kayak tidak ada motivasi hidup, karena kita merasa tidak berharga. Tapi jika kita membandingkan dengan orang-orang yang dalam pandangan kita lebih lemah dibandingin kita merasa sombong seperti tadi, kita merasa udah mencapai titik puncak dalam kehidupan kita. Ini juga tidak baik. Jadi ketika kita membandingkan dengan orang lain, dua kemungkinan ini sama-sama buruk. Dan itu akan menyebabkan stagnansi dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak boleh merasa impress dengan diri kita sendiri, merasa bangga dengan diri kita sendiri. Tapi yang kedua, kita juga tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih perlu kita mengetahui fungsi, maksud, dan tujuan dalam hidup kita? Karena tahukah saudara bahwa tanpa fungsi, posisi apapun yang saudara miliki sekarang, saudara bisa dibuang kapanpun. Tetapi dengan fungsi yang benar, meskipun saat ini kita tidak memiliki posisi apapun, posisi yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau hidup dengan fungsi, atau saudara mau hidup hanya stuck dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. God bless you.